Industri perhotelan kini menjerit akibat efisiensi anggaran pemerintah dan memicu sejumlah pengusaha hotel bangkrut dan penjual propertinya. Sebagian hotel-hotel yang sepi tamu tersebut dijual di toko online. Ketua Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Daerah Khusus Jakarta, BPDPHRI, Sutrisno Iwantono mengatakan kejadian itu akibat dari para pengelola kesulitan mengurus hotel mereka karena turun tajamnya okupansi tamu. Kalau kita lihat angka-angka di OLX atau di aplikasi lain, itu yang jualan hotel itu sudah sangat banyak sekali, kata Sutrisno dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Senin, 26 Mei 2025. Kalau hotel itu dijual kan artinya mereka kesulitan untuk mengelola. Itu bisa dicek sekitar hari ini di OLX itu berapa angkanya, tambahnya. Berdasarkan penelusuran Tribun di situs OLX.co.id, selama 7 hari kebelakang ada 12 hotel di Jakarta yang dijual. Lokasinya beragam, ada yang di Jakarta Pusat dan juga di Jakarta Selatan. Harga yang ditawarkan juga bermacam-macam. Termahal ada di angka 800 miliar rupiah. Saat ini industri hotel sedang berjuang melawan penurunan tingkat hunian. Berdasarkan survei terbaru BPDPHRI Jakarta, sebanyak 96,7% hotel di Jakarta mengalami penurunan tingkat hunian pada triwulan pertama tahun 2025. Faktor utama penurunan hunian ini karena berkurangnya segmen pasar pemerintahan akibat pengetatan anggaran yang diterapkan. Sebagaimana diketahui, pasar pemerintahan menjadi andalan hotel-hotel di Jakarta, di mana kontribusinya sekitar 20 hingga 40% pada pendapatan. Jadi kalau itu turun, katakan 50%, berarti turunnya sekitar 20%-an. Jadi signifikan kontribusi dari pemerintah dalam pendapatan hotel itu, ujar Sutrisno. Faktor berikutnya yang menyebabkan tingkat hunian hotel di Jakarta menurun pada triwulan I 2025 adalah kenaikan biaya operasional. Ia mencontohkan tarif air dari PDAM yang naik hingga 71% dan kenaikan harga gas hingga 20%. Soal PDAM ini kami sudah bersurat kepada Gubernur DKI sebelum Pak Pramono. Pada waktu itu masih penjabat sementara. Itu kami sampaikan, tapi memang sampai sekarang ini belum ada respon, ujar Sutrisno. Faktor berikutnya adalah kerumitan regulasi dan banyaknya sertifikasi yang harus dipenuhi. Satu dari sekian regulasi yang dianggap sebagai beban oleh Sutrisno adalah izin lingkungan. Ia mengungkap ada isu pengusaha hotel harus mengelola sampahnya sendiri. Ini ada isu bahwa hotel itu harus mengelola sampahnya sendiri. Kalau hotel itu ada di mal, bagaimana kami bisa mengelola sampahnya? Ucap Sutrisno. Selain itu, hotel juga diwajibkan mengurus berbagai sertifikasi seperti izin minuman beralkohol dan sertifikat layak fungsi. Jika dikalkulasikan, total sertifikasi yang harus dipenuhi bisa mencapai 30 jenis yang pada akhirnya membebani pengusaha hotel dari sisi biaya. Akibat dari penurunan ini, sebanyak 70% responden menyatakan akan melakukan pengurangan karyawan karena turunnya tingkat hunian hotel. Sebanyak 70% pengusaha hotel itu berpotensi mengurangi sekitar Oktober 30% jumlah karyawan mereka jika persoalan tingkat hunian ini tidak terselesaikan. Itu bisa mencapai angkanya sekitar 10-30% dari karyawan yang ada. Karyawan ini tentu yang terkena karyawan bukan tetap ya, yang kontrak, kata Sutrisno.